Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan tentang teori berakhirnya negara. Pernah kita membayangkan bahwa sebuah negara bisa mati atau terhapus dari peta dunia? Sama seperti bangunan negara ternyata tidak ada yang abadi. Dalam ibu negara, sebuah negara dianggap tamat riwayatnya jika ia kehilangan salah satu nyawa utamanya, wilayahnya habis atau pemerintahannya hancur total dan tidak bisa dipulihkan. Secara sederhana, lenyapnya sebuah negara bisa disebabkan oleh tiga hal utama. Yang pertama adalah ditelan alam atau faktor fisik. Ini adalah skenario di mana alam yang bertindak sebuah negara bisa tamat jika seluruh wilayah daratannya benar-benar hilang. Misalnya, bayangkan sebuah negara pulau kecil yang pelan-pelan tenggelam sepenuhnya karena naiknya permukaan air laut, atau daratannya hancur karena bencana geologis raksasa tanpa ada tanah untuk dipijak, otomatis negara tersebut bubar. Yang kedua, hancur dari dalam atau yang kita sebut sebagai faktor internal. Terkadang sebuah negara berakhir karena masalah dari dalam rumahnya sendiri. Yang pertama, pecah kongsi. Sebuah negara besar bubar dan terpecah menjadi banyak negara kecil. Contohnya yang terkenal adalah runtuhnya Uni Soviet dan Yugoslavia. Negara induknya kini sudah lenyap menjadi sejarah, digantikan oleh negara-negara baru yang berdiri sendiri. Yang kedua, revolusi total. Tatanan negara yang lama diruntuhkan habis-habisan oleh rakyatnya, lalu digantikan dengan identitas dan fondasi negara yang 100% baru. Yang ketiga, dicaplok atau melebur. Faktor eksternal, sebuah negara juga bisa hilang karena urusannya dengan negara lain. Yang pertama ada ditaklukkan atau kita bisa sebut dengan aneksasi. Sebuah negara yang kalah telak dalam perang seluruh wilayah dan rakyat kemudian diambil alih paksa oleh negara pemenang. Negara yang kalah tersebut otomatis terhapus dari peta dan namanya tidak diakui lagi. Yang ketiga, bergabung. Ini adalah skenario damai dua negara atau lebih bersepakat untuk menikah dan melebur menjadi satu negara yang baru yang lebih besar. Karena membentuk identitas baru, nama status negara yang lama otomatis berakhir, yang bisa kita lihat sebagai negara Spanyol yang dulunya adalah sebuah kerajaan dan menjadi negara Spanyol. Kesimpulannya, meskipun sebuah negara bisa bubar atau tamat riwayatnya, bukan berarti rakyat ikut lenyap. Manusia tetap ada dan hidup. Mereka hanya berganti KTP, berganti bendera, dan membuat kesepakatan hidup di bawah pemerintahan yang berbeda. Seperti itu ya, dari penjelasan tentang berakhirnya di negara. Tapi menurut secara komprehensif, konklusi akademis dari teori berakhirnya negara menegaskan bahwa keruntuhan pada suatu state pada hakikatnya adalah terminal subjek hukum internasional dan monopoli kedaulatan. Namun hilangnya entitas negara tidak serta-merta berimplikasi pada lenyapnya entitas bangsa. Populasi dari negara bubar tersebut umumnya akan bertransformasi, terserap, dan merekonstruksi kontrak sosial di bawah naungan arsitektur geopolitik yang berbeda. Cukup sekian dan terima kasih.